Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini, kami dari kelompok 2 membahas tentang diskriminasi agama lokal Parmalin dalam kehidupan modernitas. Nah, sebelum lanjut, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami, di mana yang beranggotakan Agnes Dian Glesi Pasaribu, Elia Banurea, Rizky Samora Mulyani, dan Wiwin Afrina Simangunsong oleh dosen pengampu Muhammad Iqbal, SOS MSI. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Antropologi Stambuk 2021. Sejarah agama Parmalin. Parmalin adalah satu aliran kepercayaan pada masyarakat Batak Toba yang masih bertahan dan menjadi bagian dari ungkapan spiritual lokal masyarakat Batak Toba. Malim jika diterjemahkan dalam bahasa Batak memiliki makna bersih, suci, beriman, berawal, dan bertakwa. Kehadiran Malim dahulunya bertujuan untuk melindungi kepercayaan-kepercayaan asli dalam pengaruh agama Kristen, Islam, kolonial yang dianggap merusak yang dibungkus dalam gerakan spiritual Malim yang disebut dengan Perhudam-Dam I pada tahun 1887 atau 7 tahun sebelum kematian Sisingamangaraja XII. Pada masa itu, pengaruh Kristen boleh dikatakan sudah semakin merebak dan berkembang di seluruh tanah Batak. Akibatnya, banyak warga Batak yang meninggalkan agama nenek moyang mereka. Secara historis, religi Parmalin pertama kali diprakarsai oleh seorang datuk yang bernama Guru Semaliang Pardede, seseorang yang sangat dekat dengan Sisingamangaraja XII atau raja terakhir dari dinasti Sisingamangaraja. Ajaran ini dijalankan oleh para pengikutnya dengan tujuan melindungi kepercayaan dan kebudayaan tradisional Batak Toba. Nama Parmalin berasal dari kata Malim yang merupakan dari kata Melayu yang artinya adalah ahli dalam pengetahuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tumbuh dan berkembang di Sumatera Utara sejak dahulu. Agama Parmalin merupakan sebuah kepercayaan terhadap Debata Mulajari Nabolon yang sudah ada sejak dulu. Semasa eksistensi dinasti Sisingamangaraja, Balai Pasogit Pamujian ada di Bakara, tetapi selama masa perang saat penjajah membumi hanguskan Bakara, juga termasuk Balai Pasogit, Sisingamangaraja ikut dibakar. Tak kala pengaruh asing melanda tanah Batak, menimbulkan berbagai guncangan sporadis pada tatanan kehidupan masyarakatnya sebagai akibat penjajahan Belanda dan aktivitas penyebaran agama Kristen. Raja Sisingamangaraja mengamanatkan kepada muridnya untuk mendirikan Balai Pasogit kelak sebagai wadah tempat pamujian Nabolon, menghimpun kelak orang-orang yang setia dengan keyakinan terhadap Mulajari Nabolon. Amanat tersebut kembali diingatkan setelah peristiwa 17 Juni 1907 oleh sosok yang menamakan diri Nasiak Bagi seraya menunjukkan tempat kedudukan dan gambaran rupa Balai Pasogit yang akan didirikan kelak oleh Raja Mulia. Terkait amanah mendirikan Balai Pasogit, Raja Mulia melapor dan menyampaikan maksudnya kepada pemerintah Belanda melalui kantor Demang di Balige sekitar tahun 1913. Pemerintah Belanda mengadakan penyelidikan atas kegiatan penyebaran ajaran Ugamo Malim selama beberapa tahun. Barulah tahun 1921, Belanda mengizinkan Raja Mulia mendirikan Balai Pasogit di Huta Tinggi Lagu Boti melalui surat Kontrolur Van Toba nomor 13 tanggal 25 Juni 1921. Bermula dari sini, Ugamo Malim secara terbuka melaksanakan upacara ritual pengembangan ajaran secara terpusat di Huta Tinggi di bawah pimpinan Raja Mulia Naipospos. Parmalin merupakan sebuah kepercayaan tua yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Batak yang masih diyakini sampai saat ini. Parmalin sudah tidak begitu menguat ketika agama modern masuk ke tanah Batak. Penganut kepercayaan ini kemudian disebut sebagai Parmalin. Dari aspek terminologi, tidak jarang orang mengidentifikasi Parmalin sebagai kelompok teologis yang banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam.
Kata malim diyakini analog dengan kata alim yang terambil dari bahasa Arab. Parmalim sebenarnya telah terdaftar secara formal 4 tahun sebelumnya sebagai salah satu aliran kepercayaan melalui sebuah surat yang dilegitimasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 1980. Tetapi, untuk mendapatkan status atau pengakuan religius tersebut, para pengikut Parmalim harus mengisi berbagai kriteria tertulis yang disyaratkan oleh pemerintah Indonesia. Kriteria persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pengikut Parmalim sesuai tuntunan pemerintah ialah adanya pedoman dasar dan pedoman pelaksanaan dari religi yang ada. Menurut beberapa sumber bahkan disebutkan bahwa ajaran ini 70% berasal dari agama Islam yang telah dikenal bangsa Batak sejak abad ke-8 Masehi. Beberapa ajaran yang berasal dari pemikiran dan tafsiran-tafsiran itu akhirnya disandarkan kepada Raja Uti dari Baros. Seperti telah disebutkan sebelumnya, unsur-unsur Islam sangat kentara terlihat pada kata malim yang berasal dari bahasa Arab yang terdapat di kitab-kitab suci, yang berarti suci dan saleh dari kata mualim. Dalam bahasa Arab, mualim merujuk kepada istilah orang suci yang menjadi pembimbing dan soko guru. Parmalim dalam istilah Batak berkembang ke dalam pengertian orang-orang saleh yang berpakaian sorban putih. Parmalim sebagai sebuah institusi keagamaan lokal dihubungkan dengan akses pelayanan publik. Seringkali fakta yang ditemukan adalah sebuah gambaran dari sekian banyak perlakuan diskriminatif terhadap warga. Meskipun Parmalim masih dapat hidup tanpa keterancaman fisik dan teror mental, sebagai banyak terjadi pada komunitas keagamaan lokal lain di daerah yang berbeda. Apalagi komunitas ini berada di Sumatera Utara yang memiliki tingkat kerukunan cukup kondusif di Indonesia. Tidak berarti kondisi ini dengan sendirinya menjadikan penganut keyakinan Parmalim dapat hidup secara normal dan merasa nyaman dengan statusnya yang terkesan dibedakan dengan penganut salah satu dari 6 agama yang diakui. Menurut keterangan beberapa sumber, akses pelayanan publik terhadap komunitas Parmalim masih terhambat karena alasan keyakinan keagamaan yang mereka anut. Salah satu hambatan yang paling rentan dihadapi komunitas Parmalim sebagai warga negara adalah pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Sistem Administrasi Perlakuan Diskriminatif oleh sebagian pihak justru dinilai masih membuka ruang terjadinya diskriminasi pada kelompok-kelompok keagamaan lokal seperti Parmalim. Karena Parmalim merupakan institusi keagamaan yang secara resmi tidak diakui oleh undang-undang. Dengan sendirinya, kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang menganut keyakinan Parmalim sulit mendapatkan hak untuk dengan mudah memiliki kartu identitas. Permasalahan aksesibilitas masyarakat Parmalim selama ini tidak pernah lepas dari permasalahan sosial, ekonomi, dan simbolik dalam pandangan sebagai bagian yang terpisah dari agama pada umumnya karena mereka bagian dari penghayat kepercayaan. Pemahaman sebagai penghayat kepercayaan adalah dalam rangka membedakan mereka, dalam rangka membedakan menganut agama yang dalam hal ini dapat kecenderungan di antara kelompok-kelompok dominan tersebut untuk percaya bahwa masyarakat Parmalim menjadi sesuatu yang mengganggu. Secara perlakukan dalam logika mayoritas terhadap minoritas dalam menjalani kehidupannya, masyarakat Parmalim sebagai kepercayaan lokal merasakan hal yang tidak jauh berbeda dengan kepercayaan lokal lainnya yang ada di Indonesia terkait diskriminasi serta pengakuan dan perlakuan yang adil dari masyarakat maupun pemerintah. Titik permasalahan utama yang dialami oleh masyarakat adat Parmalim di Sumatera Utara, masyarakat adat Parmalim masih mengalami kesulitan dalam memaknai dirinya sendiri. Di sisi lain, mereka juga tidak memperoleh pengakuan resmi dari negara tentang apakah Parmalim itu tergolong kepercayaan atau sebuah komunitas yang ada. Tidak hanya itu, masyarakat adat Parmalim juga bermasalah di pemenuhan hak dasar dan akses ke pelayanan publik. Akibatnya, realitas yang harus dihadapi masyarakat Parmalim menimbulkan intoleransi, diskriminasi, dan kemiskinan secara struktural. Secara umum, permasalahan ini pula yang menjadi titik persoalan utama kepada kelompok penganut kepercayaan lokal di berbagai wilayah di Indonesia. Masyarakat Parmalim seolah seperti terdiskriminasi oleh berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya,
Terkait pula dengan tersedianya guru agama di sekolah, pembangunan yang tidak memperhatikan aspek-aspek budaya masyarakat Permalim, dan terkait pengurusan dokumen, mencari pekerjaan yang mewajibkan mereka mengisi kolom agama. Panggilan masyarakat penghayat Permalim dengan ejekan si pelebegu atau penyembah setan yang berkonotasi negatif menjadi permasalahan sosial utama sehingga membuat mereka merasa tersisihkan. Tak jarang perlakuan intoleran dan diskriminasi juga dihadapi oleh masyarakat Permalim pada berbagai persoalan. Ada dua penyebab mengapa demikian. Yang pertama, tingkat ketergantungan mereka masih sangat tinggi terhadap alam tempat masyarakat Permalim itu tinggal. Adanya perubahan sedikit saja dalam lingkungan masyarakat Permalim yang terjadi akan berdampak besar terhadap kelangsungan hidup mereka. Masyarakat Permalim diafiliasikan ke dalam penghayat kepercayaan merupakan bentuk paksaan dari pemerintahan yang sebelumnya belum memiliki wujud dalam hal regulasi mengenai hak dan kewajiban. Kedua adalah bentuk diskriminasi yang berasal dari masyarakat, yang dimana masyarakat Permalim berada karena tidak semua lapisan masyarakat menghendaki masyarakat Permalim untuk tetap eksis dengan diskriminasi simbolik. Bentuk-bentuk diskriminasi simbolik tersebut bukan hanya dialami oleh masyarakat Permalim, akan tetapi juga terhadap semua aliran atau komunitas keagamaan. Bentuk diskriminasi di atas mencerminkan kontrol pemerintah yang sangat jauh memasuki area privat aliran kepercayaan agama. Ini berdampak pada ketidakleluasaan masyarakat Permalim untuk mengembangkan diri dan ketidaksiapan sebagian masyarakat dalam menerima perbedaan khususnya dalam hal perbedaan keyakinan, serta ketidakdewasaan dalam menganut kepercayaan mereka. Nah, dalam aplikasinya, anak-anak penghayat kepercayaan, khususnya Permalim, akan belajar khusus tentang kepercayaannya dengan mendatangkan tenaga pengajar atau penyuluh supaya tidak ada lagi diskriminasi yang dialami oleh anak-anak penghayat kepercayaan. Berbeda dengan pemahaman penganut agama Malim yang meyakini bahwa adat bukanlah sekedar hasil orang Batak terdahulu yang diturunkan atau dialihkan secara turun-menurun. Ada generasi sekarang, akan tetapi lebih dari itu keberadaan adat di tengah-tengah masyarakat dipercayai.